Pria baru saja selesai menjalani hukuman penjara. Dia segera diincar oleh anggota geng lamanya. Mereka segera mengancamnya, menuntut pria untuk terus bekerja untuk bos hitam, atau akan dianggap mengkhianati geng. Namun pria benar-benar muak dengan hidup seperti itu. Akhirnya, dia putus asa dan melarikan diri. Para anggota geng melihatnya, dan segera mengejarnya dengan marah dan gila. Tapi laki-laki yang terpaksa untuk berlari masuk ke bangunan konstruksi. Namun ketika dia pikir dia bisa lolos dari geng itu, dia tiba-tiba diserang. Dan hampir saja pria itu tewas di tempat. Namun, dia berhasil menendang salah satu anggota geng, dan membuatnya seketika terjatuh dari lantai 5 dengan cepat, dan tewas seketika setelah terbentur pada pipa baja. Pada saat itu, pria itu bahkan tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia bunuh adalah adik kandung bos hitam. Namun, untuk menghindari pengejaran, pria itu segera melarikan diri ke Thailand. Tapi tak seorang pun yang menyangka, pria itu hanya butuh 1 tahun di arena tinju gelap bawah tanah, berhasil mencapai kesuksesan, dan mendapat penghasilan yang lumayan. Dia menikahi Cui Hua yang sudah pernah menikah. Mereka hidup bahagia bersama. Mereka berharap kebahagiaan mereka akan berlanjut. Namun istri memiliki impian sederhana, untuk memiliki rumah di tepi laut, dan tinggal bersama keluarga, agar bisa hidup bersama selamanya. Mereka pergi ke kantor tanah, untuk mengajukan pembelian tanah. Pegawai memberitahu Cui Hua, bahwa tanah yang ingin dibeli, baru saja dibeli dengan harga tinggi oleh orang lain. Mendengar hal itu, dia marah dan keluar, menyalahkan suaminya atas keterlambatan. Jack ingin memenuhi impian Cui Hua. Dia meminta bantuan dari teman baiknya, Tilade, untuk mencari tahu siapa yang membeli tanah tersebut. Namun, 3 hari kemudian, Tilade mendapat informasi. Dan dengan Jack, mari kita cari pembeli bersama. Berharap dapat diselesaikan melalui negosiasi. Pihak lain mau menjual tanahnya kepadanya. Namun tak disangka, pembeli justru memiliki permintaan yang berlebihan. Jika Jack bisa membantunya, mengirimkan 1 kali barang ke luar negeri, tidak hanya setuju untuk menjual tanahnya kepadanya, bahkan mau membangun rumah dengan uangnya. Ketika Jack mendengar ini jelas-jelas bisnis berbahaya. Setelah kembali ke rumah, Jack berpikir lama. Semuanya ragu-ragu. Namun melihat istrinya dan putrinya tinggal bersama di pondok kayu yang usang ini, maka dia memutuskan untuk mengambil risiko. Tidak disangka, pilihan buruk Jack ini malah membawa keluarganya ke jalan buntu. Namun keesokan harinya, dia dan geng kriminal ini sepakat untuk bertemu di jalan kecil di pegunungan yang terpencil. Mereka segera mengeluarkan sebuah koper, dan ketika dibuka, pergi bersama menemukan pembeli. Namun Jack pernah bergaul di dunia kriminal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia kemudian pergi ke pos pemeriksaan keamanan dengan mobilnya. Namun Jack juga menghasilkan uang dengan bertarung. Dengan membantu wisatawan membawa koper. Ini juga merupakan pekerjaan lainnya. Karena dia sangat akrab dengan petugas keamanan. Mereka hanya melakukan pemeriksaan sederhana. Dan membiarkan Jack masuk ke bandara. Kemudian, setelah mengembalikan koper di mobil kepada wisatawan. Namun dia mengambil koper yang diberikan oleh geng untuk mengantarkannya ke pesawat sendiri. Namun tak disangka, bos hitam sudah lama mengawasinya. Karena dia telah mengkhianati Jack, dan menunggu untuk melihat bagaimana dia ditangkap oleh polisi. Sementara Jack yang tidak menyadari bahaya, baru saja berjalan ke tengah lorong, tiba-tiba melihat, di depannya dihalangi oleh polisi, yang juga membawa anjing polisi. Saat dia berbalik, di belakangnya juga dihalangi oleh polisi. Jack segera berlari. Ketika polisi hampir mengejarnya, dia dengan cepat melompati pagar kawat di bandara, melarikan diri ke dalam hutan. Baru saja lolos dari kejaran polisi. Namun saat dia baru saja kembali ke rumah, belum sempat membawa istri dan anak perempuannya pergi, kelompok mafia ini langsung menyerbu masuk. Dan untuk menyelamatkan keluarganya, Jack harus berjuang mati-matian. Meskipun beberapa penjahat ini bukan lawannya. Namun karena istrinya ditangkap, anak perempuannya juga diculik oleh penjahat. Hal ini membuatnya sangat terganggu. Bahkan dia diserang penjahat dan terluka di paha. Saat Jack berhasil menjatuhkan 2 penjahat, baru akan mendekati untuk membantu istrinya. Namun dia diserang dan terluka di kepala. Dan langsung terjatuh tak berdaya. Pada saat itu, sang pemimpin geng yang marah sudah sangat marah, bahkan dengan kejam, memotong leher Cui Hua. Dan Jack hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Istrinya meninggal di depan matanya. Kemudian, penjahat mulai menuangkan sebuah tong bensin, terus-menerus menuangkan ke rumah kayu. Kemudian, bos hitam dengan gagahnya datang, menyalakan rumah dengan korek api. Dia kemudian pergi. Namun tak disangka, Jack menggunakan kekuatannya terakhir, berguling ke dalam air. Saat dia hampir tenggelam, tiba-tiba tangan besar menarik Jack. Ternyata pelatih datang tepat waktu, menyelamatkannya dan membawanya pulang. Setelah 3 hari 3 malam perawatan dan perhatian, Jack bangun dengan tekad yang kuat. Saat dia menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, berjalan keluar dan duduk di depan pintu. Pelatih segera memberitahunya, Sam Biao yang ingin membunuhmu adalah geng terbesar dari Thailand. Selagi dia belum tahu kamu masih hidup, segera tinggalkan tempat ini. Mulailah kembali di tempat lain. Namun mata Jack penuh dengan kemarahan. Bagaimana mungkin dia akan pergi begitu saja? Dan berkata pada pelatih, tidak hanya harus membalas dendam untuk istri, tetapi juga harus menyelamatkan putrinya.
Hal yang harus dilakukan meskipun berarti mati. Namun seringkali di malam sebelum badai. Semuanya sangat tenang. Dan tidak mengecewakan. 3 hari kemudian di malam hari. Jack diam-diam menyusup ke wilayah geng. Baru saja masuk. Dan melihat para musuh yang membunuh istrinya. Maka, Jack dengan cepat menyelinap masuk. Dan segera bertindak. Dalam sekejap berhasil menjatuhkan 2 orang penjahat. Sementara penjahat wanita melihatnya. Langsung mengambil pisau dan menusuk. Namun tidak berdaya dalam hitungan detik. Dan langsung ditangkap oleh Jack. Ditebas lehernya dengan 1 pukulan. Terima kasih.